takdir yang tak bisa dihindari. Inilah kisah Cium Wadara, anak raja yang dibuang namun kelak kembali merebut haknya. Kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan pertarungan antara kebenaran dan kebohongan. Saksikan sebuah legenda Sunda yang hidup kembali di atas panggung ini. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Prabu Permana di Kusuma mempunyai 2 orang istri, tapi setelah sekian lama kedua istrinya tidak mengandung. Sekalipun Baginda telah memohon dengan tekun, tapi permohonannya belum terkabul juga. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Dan karena itu, ia memanggil menteri kesayangannya, Arya Kebonan, yaitu menteri yang menjadi kepercayaan Baginda di istana. Pada suatu hari, datanglah Arya Kebonan ke istana untuk menghadap kepada sang Baginda. Ketika Arya Kebonan mengetahui Baginda sedang beristirahat, berbaring di kamar tidurnya, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal tidak dapat langsung menghadap kepada rajanya. Karena menyangka Baginda sedang tidur, Arya Kebonan mengeluh. Alangkah senangnya jadi seorang Tak dapat menjawab pertanyaan Baginda. Jika benar kau ingin menjadi raja, baiklah, aku akan memberikan kerajaanku. Asalkan kau dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan jujur. Aku hendak pergi bertapa, aku menitipkan kedua permaisuriku. Ingat, kau harus bertindak bijaksana selaku seorang raja. jika sekiranya memang Baginda percaya dan bersedia menyerahkan kerajaan Galuh Pakuan ini kepada hamba, sudah tentu hamba akan mengikuti pesan Baginda. Syukurlah jika kau bersedia dan merasa sanggup. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh si Lengser, aku serahkan kerajaanku. Namamu sekarang ku ganti menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera bersemedi dan lenyaplah Baginda dari hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja Sang Permana di Kusuma menjadi seorang Brahmana bernama Ajeng Sukarsi. Arya Kebonan sangat gembira. Ia berganti nama menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Sekarang ia telah menjadi raja yang kaya, sedangkan Lengser kawannya sesama menteri sekarang harus menyembah kepadanya. Lengser, sekarang juga kau harus memukul gong dan umumkan kepada rakyat bahwa Raja Sang Permana di Kusuma telah menjadi muda kembali. Dan ingat Lengser, kau dilarang membuka rahasia jika jiwamu ingin selamat. Baik Baginda, perintah Baginda segera saya laksanakan. Lengser dengan hati agak kesal meninggalkan rajanya untuk memukul gong. Dengan berjalan kaki, Lengser memukul gong sambil mengumumkan bahwa rajanya telah berubah menjadi muda kembali atau rakyat. Pengumuman. Ada apa? Kami kumpulkan di sini. Pada seluruh rakyat Galuh untuk segera berkumpul di depan istana. Saya akan mengumumkan bahwa raja telah berubah menjadi muda kembali. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya karena mereka pun mengetahui rajanya adalah orang yang sakti. Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan Sang Permana di Kusuma, tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep telah datang menghadap. Maksud kedatangan kedua permaisuri Baginda akan menceritakan tentang impian mereka semalam. Ampun Baginda, tadi malam kami bermimpi. Mimpi kami berdua ternyata sama. Kami bermimpi kejatuhan bulan. Bulan itu jatuh ke atas pangkuan kami. Menurut seorang Brahmana bernama Ajar Sukarasi, kami berdua akan mendapat putra. Apa? Tidak mungkin! Selama ini, aku tidak bersalah memperlakukan kedua ratu sebagai istri-istri raja.
Lengser, segera panggil Ajar Sukaresi untuk menghadapku sekarang juga. Baik Baginda Prabu. Baginda yang hendak mempermalukan Ajar Sukaresi telah siap-siap dengan tipu dayanya. Baginda telah menyuruh kedua permaisurinya memasang kuali pada perutnya agar tampak seperti sedang mengandung. Ampun Baginda, ini Brahmana yang bernama Ajar Sukaresi datang menghadap Baginda. Hei Ajar Sukaresi, coba katakan, apakah kedua permaisuriku ini sedang hamil atau tidak? Benar hamil, tuanku. Coba katakan, laki-laki atau perempuan anak-anakku itu? Menurut penglihatan hamba yang bodoh, putra Baginda keduanya laki-laki. Alangkah marahnya sang Baginda. Kuali yang diikatkan pada perut kedua istrinya segera diperlihatkan. Ajar Sukaresi diam saja. Rupanya, kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Segera ia menyepak kuali itu jauh-jauh. Di kemudian hari, desa tempat jatuhnya kuali itu disebut Desa Kawali. Kau benar-benar membuatku kesal. Bunuh kau. Tiba-tiba, Baginda mencabut keris dan menikam Ajar Sukaresi. Tapi, ajaibnya keris tersebut justru malah bengkok. Kenapa kerisku malah bengkok? Apakah raja berkehendak saya mati? Bila begitu, saya akan mati. Ki Ajar Sukaresi segera bersemedi, tubuhnya segera jatuh ke lantai, sedangkan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Di kemudian hari, Ki Ajar Sukaresi akan menjadi ular naga bernama Naga Wiru. Karena ular naga tersebut berwarna biru. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang dikatakan oleh Ajar Sukaresi ternyata benar. Kedua permaisuri Baginda benar-benar hamil. Setelah 9 bulan, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra. Anak laki-laki ini oleh Baginda diberi nama Haryam Banget. Sedangkan Naganingrum belum melahirkan. Raja merasa heran karena sudah 10 bulan Naganingrum hamil, tapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke tempat Naganingrum hendak menjenguk istrinya. Kenapa kau menangis, Dinda? Apa yang membuatmu bersedih hingga menangis seperti ini? Hamba sedih Baginda, sudah 10 bulan bayi yang kukandung ini belum lahir juga ke dunia ini. Sedangkan bayi Dewi Pangrenyep sudah lahir. Sabar ya Dinda, pada saatnya bayi yang kau kandung akan lahir juga ke dunia ini. Sebaiknya kita banyak-banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya dipermudah kelahiran bayi yang kau kandung itu. Setelah Baginda menghibur Dewi Naganingrum, tiba-tiba secara ajaib janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara. Parmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kekuasaan Anda akan semakin pendek. Ada suara dari dalam perut Naganingrum. Sungguh aneh. Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia memanggil dan meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Ampun Baginda, ada apa gerangan Baginda memanggil hamba? Pangrenyep, putramu Haryam Banget akan kujadikan penggantiku kelak. Benarkah Baginda? Jika memang benar demikian, hamba sangat senang sekali Baginda. Tapi jika Naganingrum melahirkan, putranya harus kau hanyutkan di sungai. Baik Baginda, perintah Baginda akan saya laksanakan. Dengan perasaan gembira, Dewi Pangrenyep segera melaksanakan perintah suaminya dan mengatur siasat. Semua dukun beranak dilarang membantu Naganingrum melahirkan. Semua harus meninggalkan rumahnya. Bila Naganingrum melahirkan, setelah hamil 1 tahun, Naganingrum mencari dukun beranak. Tapi tak seorang pun yang dijumpainya. Semua telah pergi atas perintah Dewi Pangrenyep yang dengki itu. Aduh, perutku mulut, sakit. Apakah aku akan segera melahirkan ya? Ya ampun Naganingrum, anakmu akan segera lahir. Ayo, aku bantu melahirkan.
Naganingrum belum tahu cara-cara orang melahirkan. Telinganya ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan kain. Tangannya diikat, Naganingrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naganingrum melahirkan seorang anak laki-laki yang molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam kandaga oleh Dewi Pangrenyam. Kandaga ini diberi sebutir telur ayam. Setelah itu, kandaga bayi dihanyutkan di sungai Citandui. Sedangkan pengganti bayi yang dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing. Ampun Baginda, hamba baru saja membantu Dewi Naganingrum melahirkan bayinya. Dan ternyata Dewi Naganingrum melahirkan seekor anak anjing. Apa? Naganingrum melahirkan bayi anjing? Memalukan. Lengser. Hamba Baginda. Segera bunuh Dewi Naganingrum. Peristiwa ini pasti akan jadi aib bagi kerajaan. Baik Baginda. Perintah Baginda segera saya laksanakan. Setelah keluar dari istana, Lengser merasa tidak tenang dan bingung. Lengser tidak sampai hati membunuh Naganingrum. Apakah aku akan tega membunuh ratu, sedangkan beliau juga ratu yang baik? Ampun Ratu, saya diperintahkan Baginda untuk membunuh ratu, tapi saya tidak sampai hati membunuh ratu. Saya ada ide untuk menyelamatkan ratu. Bagaimana kalau ratu tinggal di hutan? Saya akan buatkan pondok untuk ratu di hutan. Terima kasih, Lengser. Kau sangat baik kepadaku. Kau telah menyelamatkanku dari kekejaman Baginda Prabu. Pada suatu hari, kandaga yang berisi bayi itu hanyut masuk sungai Cipamali. Kandaga itu tersangkut pada batu. Pagi-pagi sekali, kakek Balagantrang dan nenek segera menuju ke sungai. Semalam, nenek Balagantrang telah bermimpi kejatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti akan mendapatkan rezeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, mereka menemukan sebuah kandaga yang tersangkut pada batu. Dan ketika kandaga tersebut dibuka, mereka terkejut. Kek, lihat ada bayi dalam kandaga. Bayinya tampan sekali. Iya Nek, bayi ini tampan sekali. Ayo kita bawa pulang. Kakek dan nenek Balagantrang senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa pulang ke gubuk mereka di dalam hutan. Bayi yang tampan itu mendapat perawatan dan penuh kasih sayang. Tidak heran kan jika bayi itu tumbuh dengan sehat. Beberapa tahun kemudian, bayi yang ditemukan dalam sungai sekarang telah berusia 7 tahun. Kakek dan nenek sangat sayang kepadanya. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balagantrang mencari kayu bakar. Kayu tersebut akan dijual ke kota. Ketika kakek sedang asyik membelah kayu, anak si kakek melihat seekor burung yang sedang melompat-lompat di atas dahan. Burung apa itu, Kek? Oh itu namanya ciung. Bagus ya, Kek. Iya bagus. Emangnya kenapa Nak? Anak itu masih terdiam sambil melihat pada sebuah pohon. Dilihatnya seekor binatang melompat-lompat yang tak dikenal anak itu. Kemudian ia bertanya lagi kepada kakek. Kalau itu binatang apa, Kek? Itu namanya wanara. Kek, alangkah bagusnya jika nama kedua binatang itu digabung dan menjadi namaku. Wah, bagus. Bagus sekali jika namamu Ciung Wanara. Setelah mendapat kayu yang cukup banyak, pulanglah keduanya bersama-sama. Pada suatu hari, Ciung Wanara meminta seekor ayam adu kepada kakek Balagantrang. Kek, aku minta seekor ayam adu ya, Kek. Apa? Kamu meminta ayam adu? Kakek tidak punya ayam. Gimana ya? Kakek berpikir sejenak karena sangat menyesal tak dapat memenuhi permintaan Ciung Wanara. Begini saja Nak, kakek hanya memiliki sebutir telur ayam. Hanya ini yang kakek miliki. Telur? Kok telur? Telur buat apa, Kek? Telur ini adalah telur yang dihanyutkan bersama denganmu ketika kamu masih bayi dalam kandaga. Untuk menetaskan telur ini, pergilah engkau ke Gunung Padang dan mintalah bantuan Nagawiru. Oh, iya. Terima kasih, Kek. Aku akan melaksanakan nasihatmu.
Ciung Wanara sangat senang mendengar petunjuk kakek dan segera berangkat ke Gunung Padang mencari naga wiru. Setelah telur menetas dan menjadi seekor ayam jago, Ciung Wanara senang sekali. Sekembalinya dari Gunung Padang, Ciung Wanara bertanya kepada kakek Balagantrang. Siapa sebenarnya ayah dan ibuku? Gimana ya aku jawab pertanyaan bocah ini? Tapi bagaimana bocah ini bisa tahu asal-usul dia? Kek, kok diam saja aku tanya, siapa ayah dan ibuku sebenarnya, Kek? Ciung, ayahandamu bernama Sang Permana di Kusuma, Raja Galuh Pakuan. Sedangkan yang sekarang menjadi raja bukanlah ayahmu. Ayahku seorang raja, Kek. Betul nak, kau keturunan bangsawan Galuh. Kalau begitu, aku ingin ke istana menemui Raja Galuh, Kek. Kakek, nenek, aku pamit ya. Aku akan segera kembali menjemput kakek dan nenek setelah semua urusan selesai. Baiklah, nak. Hati-hatilah kau menjaga diri. Kakek dan nenek sangat sedih ditinggalkan anak asuhannya yang telah mereka rawat dan sayangi selama ini. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Ciung Wanara berangkat menuju negeri Galuh Pakuan. Hai anak muda, jangan membuat keributan di depan istana. Nanti kalau raja mendengar ada keributan di depan istana, pasti kau akan dibunuhnya. Aku ingin menghadap Baginda. Sampaikan kepada Baginda, aku Ciung Wanara ingin menghadap Baginda Prabu. Berhenti. Baik. Aku akan adukan kau kepada Baginda. Ampun Baginda, ada seorang pemuda tampan mengacau di depan istana. Dia ingin bertemu dengan Baginda. Apa? Berani-beraninya pemuda itu mengacau, membuat keributan di depan istanaku. Suruh dia datang menghadapku segera. Baik Baginda. Ampun Baginda, ini pemuda yang membuat keributan di depan istana Baginda. Betul Baginda, saya datang ingin menghadap Baginda. Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu? Nama hamba Ciung Wanara, putra kakek nenek Balangantrang dari desa Gegar Sultan. Apa maksudmu datang kemari? Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam sabung yang aneh. Induknya mengandung selama setahun. Sarangnya sebuah kandaga. Lebih anehnya lagi, sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai. Baginda teringat pada Naganingrum yang mengandung selama setahun. Sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra Naganingrum. Kedatangannya hendak membalas dendam. Jadi kau ingin mengadu ayammu dengan ayam milikku. Ayam jagoku besar dan tidak pernah terkalahkan oleh ayam siapapun. Ayamku kunamai si Jelung. Ayammu sudah pasti kalah. Apa taruhannya? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan. Baiklah, aku setuju atas usulmu. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciung Wanara. Mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Ciung Wanara dengan milik Baginda Galuh Pakuan. Ayam milik Baginda ternyata kalah, mati seketika kena patuk ayam Ciung Wanara. Kurang ajar. Ayamku mati dihajar ayam Ciung Wanara. Bagaimanapun aku harus terima kekalahan ini dan aku penuhi janjiku. Baiklah, aku penuhi janjiku. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, kuserahkan separuh wilayah kerajaan pada Ciung Wanara negara sebelah barat. Sedangkan sebelah timur, kuserahkan kepada Haryang Banga putraku, dan masing-masing dari kalian kuberikan gelar Prabu. Pada suatu hari, Ciung Wanara yang telah membuat penjara besi untuk mengurung orang-orang jahat kemudian mengundang Prabu Mermawijaya Kusuma dan Dewi Pangrenyep untuk memeriksa penjara yang baru dibangun. Prabu, Ratu, tolong lihat ruangan penjara ini. Apa sudah sesuai dengan ketentuan? Untuk ruangan penjara, silahkan masuk Baginda. Baik, akan kami periksa ruangan ini.
Hahaha, bagus. Masuklah terus ke dalam, Prabu dan Ratu. Begitu sudah di dalam penjara, akan segera aku kunci. Setelah selesai melaksanakan rencana dan siasat untuk menghukum Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep, dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang perbuatan jahat Barma dan Pangrenyep. Wahai rakyat Galuh Pakuan, dengarkan bahwa raja kalian Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrenyep yang kejam kini telah menghuni penjara istana. Orang-orang pun bersorak. Pasti negara kita sekarang akan menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Apa? Cimunara memenjarakan ayah dan bundaku? Aku akan melawan Cimunara. Aku akan mengadakan pemberontakan. Haryang Banga sangat marah ketika mendengar ayah dan ibunya dipenjarakan. Terjadilah perkelahian yang sengit antara Ciung Wanara dengan Haryang Banga. Hei Ciung, aku akan melawanmu. Aku tidak rela ayah bundaku kau siksa dalam penjara. Ayo kita bertanding sekarang. Aku akan menghancurkanmu. Ayo, aku penuhi tantanganmu. Tak seorang pun yang mengalah. Perkelahian dilakukan terus-menerus, siang dan malam. Tiba-tiba muncullah Raja Prabu Permana di Kusuma didampingi oleh Ratu Dewi Naganingrum dan Ua Batara Lengser. Haryang Banga dan Ciung Wanara, hentikan pertempuran ini. Pemali berperang melawan saudara sendiri. Kalian adalah saudara. Kalian berdua adalah anak-anakku yang akan memerintah di negeri ini. Ciung Wanara di Galuh dan Haryang Banga di timur Sungai Brebes. Negara baru, dan semoga sungai ini menjadi batas dan mengubah namanya dari Sungai Brebes menjadi Sungai Pemali. Untuk mengingatkan kalian berdua bahwa adalah pemali untuk memerangi saudara sendiri. Biarlah Dewi Pangrenyep dan Barma Wijaya yang dahulu adalah Arya Kebonan dipenjara karena dosa mereka. Setelah mendengar penjelasan ayah handanya, Ciung Wanara segera menjemput kakek dan nenek Balan Gantrang. Mereka semua hidup berbahagia di dalam istananya yang kemudian bernama Pakuan Pajajaran. Dan sejak itu pula nama Sungai Pamali dikenal dengan sebagai Cipamali dalam bahasa Sunda atau Kali Pemali dalam bahasa Jawa. Pamali yang artinya tabu atau dilarang dalam bahasa Sunda dan Jawa. Dan begitulah akhir dari kisah legendaris Ciung Wanara, kisah dari tanah Sunda yang tak lekang oleh zaman. Terima kasih telah menyaksikan. Setiap kebenaran akan menemukan jalannya, meski harus menempuh luka, kehilangan, dan waktu yang panjang.